Belajar bersama. Damai Karya 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga kabar kalian semua sehat selalu dan selalu diberikan kemudahan serta kelancaran untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Nah, hari ini kita akan belajar mata pelajaran pendidikan Pancasila. Jadi pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai sejarah lahirnya Pancasila, kita juga sudah belajar kedudukan Pancasila dan juga nilai-nilai sila pada Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar materi selanjutnya yaitu penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi sebelum kita memulai materi pada hari ini, alangkah baiknya kalian duduk yang rapi, menyimak video ini dengan baik dan tenang. Kemudian juga kalian dapat menyiapkan buku serta alat tulis untuk mencatat materi-materi yang menurut kalian penting dari pelajaran pada hari ini. Jadi kita akan mulai pembelajarannya, penerapan nilai-nilai Pancasila. Jadi selain sebagai dasar negara, Pancasila adalah pandangan hidup bangsa Indonesia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila merupakan ideologi negara yang menjadi pedoman bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sebagai pandangan hidup, nilai-nilai Pancasila harus diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah, maupun di lingkungan masyarakat. Nah, kira-kira apakah kalian sudah menerapkan nilai-nilai Pancasila atau belum nih dalam kehidupan sehari-hari? Nah, dalam subbab kali ini kita akan membahas mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Jadi sebelum kita mulai memahami lebih dalam, lebih lanjut mengenai penerapan nilai-nilai Pancasila, kalian bisa mendengarkan cerita di bawah ini ya. Dapat disimak baik-baik ceritanya ya. Cerita yang berjudul Anak yang Sopan. Dia adalah anak tunggal ayah dan ibunya. Meskipun begitu, dia adalah anak yang rajin. Ia selalu bangun pagi dan melaksanakan sholat subuh tepat waktu. Setelah itu, ia membersihkan kamarnya dan membantu ibunya menyiapkan sarapan. Sebelum berangkat sekolah, dia tidak lupa mencium tangan kedua orang tuanya dan mendengarkan nasihat orang tuanya. Dia pergi ke sekolah dengan berjalan kaki. Jarak rumah dia ke sekolah tidak terlalu jauh. Sambil berjalan, dia selalu menyapa tetangga yang ia temui dengan ramah dan sopan. Di sekolah, dia juga merupakan siswa yang rajin. Ia selalu membantu teman-temannya yang kesulitan. Dia tidak pernah membolos ataupun terlambat datang ke sekolah. Ketika di sekolah dia diadakan musyawarah kelas, dia juga aktif mengikuti musyawarah tersebut. Dia selalu mengingat nasihat yang diberikan oleh orang tua dan gurunya untuk selalu menjadi anak yang baik dan jujur. Dia juga rajin menabung dan tidak boros menghabiskan uang. Ia selalu membeli keperluan sekolah seperlunya saja dan tidak berlebihan. Nah, dari cerita tersebut, cerita yang berjudul Anak yang Sopan, jadi perilakunya dia ini telah mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Ketika melaksanakan sholat subuh, dia telah mengamalkan sila pertama Pancasila. Dia mengamalkan sila kedua Pancasila ketika ia selalu mendengarkan nasihat dari kedua orang tuanya. Ketika dia membantu ibunya menyiapkan sarapan, dia menerapkan sila ketiga Pancasila. Mengikuti musyawarah kelas menunjukkan dia sedang menerapkan sila keempat Pancasila, dan dia itu rajin menabung dan tidak boros, menunjukkan ia sedang mengamalkan sila kelima Pancasila. Nah, perilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan di berbagai tempat, seperti di lingkungan rumah, sekolah, dan masyarakat. Jadi sebagai seorang pelajar, kalian harus menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Nah, sekarang nih kita akan masuk ke pembahasan penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Nah, penerapan nilai-nilai Pancasila dapat dilakukan di berbagai tempat. Dalam materi ini, kita akan mempelajari tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan rumah. Nah, sebagai bagian dari keluarga nih, kalian harus
menjadikan Pancasila sebagai pedoman dalam bertindak dan berperilaku. Nah, pada sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa, itu contoh penerapan sila-sila Pancasila yang pertama ini di lingkungan rumah adalah yang pertama, mengawali setiap aktivitas di rumah dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kemudian melaksanakan ibadah dengan rajin dan tepat waktu tanpa paksaan, kemudian menghormati orang tua dan saudara di dalam keluarga tanpa membedakan satu dengan yang lain, kemudian mempelajari ilmu-ilmu agama dan kebaikan dengan seluruh anggota keluarga. Kemudian membimbing adik yang sedang belajar agama dengan baik dan sabar. Kemudian mengucapkan salam sesuai dengan agama yang dianut ketika akan masuk ke dalam rumah dan pergi ke luar rumah. Nah, itu sila pertama. Dan ada lagi sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Beberapa contoh dari penerapan nilai-nilai Pancasila pada sila kedua ini di lingkungan rumah adalah yang pertama, selalu mendengarkan dan melaksanakan nasihat orang tua atau saudara yang lebih tua dengan baik tanpa terpaksa. Yang kedua, menyayangi seluruh anggota keluarga dengan tulus dan adil tanpa perbedaan. Dan yang ketiga, selalu menjaga nama baik keluarga dan orang tua dengan tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma. Yang keempat, dapat saling bekerja sama antar keluarga dalam memecahkan masalah dengan penuh kekeluargaan. Dan yang kelima, saling berbagi kebahagiaan dan kesulitan dengan sesama anggota keluarga. Nah, itu sila kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan penerapannya nih di lingkungan keluarga kita. Kemudian gimana sih penerapan sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia di lingkungan keluarga kita? Jadi ada beberapa contoh nih penerapan sila ketiga Pancasila di lingkungan keluarga kita. Yang pertama yaitu selalu mengutamakan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan diri sendiri dan orang lain. Kemudian ikhlas menolong anggota keluarga yang membutuhkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan. Kemudian menjaga harta dan benda yang dimiliki oleh keluarga dengan sebaik-baiknya. Nah, itu penerapan sila ketiga. Kemudian ada sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, beberapa contoh penerapan dari sila keempat ini yang dapat kalian lakukan di lingkungan keluarga adalah yang pertama, selalu melakukan musyawarah yang melibatkan seluruh anggota keluarga ketika akan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan keluarga. Kemudian kalian juga dapat membuat jadwal pembagian tugas untuk membersihkan rumah dan melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan bersama dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab ya pastinya. Dan yang sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini contoh penerapan nilai-nilai sila Pancasila dalam lingkungan keluarga adalah yang pertama, mengatur waktu belajar dan bermain dengan tepat dan mampu mengatur mana yang lebih penting dan kurang penting. Dan yang kedua, mencoba membuat kegiatan atau karya yang bermanfaat namun tidak merugikan orang lain. Nah, jadi itu ya contoh-contoh penerapan dari sila-sila Pancasila di lingkungan keluarga kita. Jadi untuk hari ini kita belajarnya penerapan di lingkungan keluarga dulu. Baru nanti minggu depan, pertemuan selanjutnya kita akan belajar contoh-contoh penerapan sila-sila dalam Pancasila di lingkungan sekolah dan masyarakat. Dan jadi untuk hari ini fokus ke lingkungan rumah terlebih dahulu. Jadi itu ya, di lingkungan rumah kita, di lingkungan keluarga kita, kita bisa menerapkan perilaku-perilaku sesuai dengan sila-sila Pancasila. Bukan hanya sila 1 atau 2, bahkan kita bisa menerapkan semua sila, yaitu 5-limanya. Ketuhanan yang Maha Esa, jadi kita di rumah bisa beribadah tepat waktu atau tanpa disuruh terlebih dahulu ya, dan juga tanpa paksaan. Kemudian juga kita dapat mengawali segala aktivitas atau kegiatan kita dengan membaca doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing yang kalian anut.
Juga kalau mau keluar rumah agar selalu aman, kita dapat berdoa kepada Tuhan agar dilancarkan dan diberikan keselamatan selama kita melakukan aktivitas di luar rumah. Kemudian kita juga harus menghormati orang tua kita dan juga saudara-saudara kita. Kita tidak boleh menentang perkataan atau nasihat orang tua, karena nasihat orang tua itu sangat bermanfaat untuk kita ya, demi kebaikan kita. Kemudian kita juga bisa dalam penerapan sila-sila pertama, kita juga bisa mempelajari lebih dalam ilmu-ilmu agama. Dan juga misalnya kalian bisa belajar ngaji bersama ya, bersama adik atau kakak kalian. Kemudian juga kalau masuk rumah atau mau keluar rumah itu ya harus mengucapkan salam gitu ya. Salam kan doa ya. Bagi setiap kepercayaan masing-masing kan pasti ada salamnya sendiri-sendiri. Jadi dianjurkan untuk kalian masuk rumah maupun nanti mau keluar rumah untuk berdoa dan juga mengucapkan salam. Kemudian pada sila kedua nih, kemanusiaan yang adil dan beradab, penerapannya kalau di lingkungan keluarga kita bisa dengan selalu mendengarkan dan melaksanakan nasihat dari orang tua atau saudara yang lebih tua dengan baik tanpa terpaksa. Jadi nasihat orang tua kita, atau misal kalau kalian punya kakak ya, jadi kalau orang tua atau kakak kalian menasihati kalian, kalian harus mendengarkan, jangan langsung marah gitu ya, karena biasanya nasihat orang tua itu berguna atau bermanfaat untuk kebaikan kita juga, asalkan nasihatnya itu tetap baik gitu ya. Kemudian menyayangi seluruh anggota keluarga dengan tulus dan adil tanpa perbedaan. Jadi kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus memanusiakan manusia. Kita tidak boleh membenci manusia lain, apalagi kalau itu keluarga kita sendiri ya. Jadi kita harus menyayangi sesama manusia, terutama keluarga kita sendiri itu. Kemudian kita juga harus selalu menjaga nama baik keluarga dan orang tua dengan tidak melakukan hal-hal yang melanggar norma. Jadi kalian jangan sampai di luar rumah misalnya malah memperburuk ya, mencemari nama keluarga kalian. Jadi kalian harus kalau di luar rumah maupun di dalam rumah gitu ya, harus menjaga sikap dan norma kesopanan. Kalian juga harus menjaga norma-norma yang berlaku di masyarakat, karena apabila kalau kalian melanggar suatu norma, nantinya pasti akan keluarga kalian sendiri yang akan terkena imbasnya ya. Jadi kita harus menjaga nama baik keluarga kita. Kemudian kita juga bisa saling bekerja sama antar anggota keluarga dan saling berbagi kebahagiaan dan kesulitan dengan anggota keluarga lain. Nah, untuk sila ketiga, penerapan sila ketiga di lingkungan keluarga kita bisa dengan cara selalu mengutamakan kepentingan keluarga dibandingkan kepentingan diri sendiri. Jadi kita harus mementingkan kepentingan keluarga terlebih dahulu di atas kepentingan pribadi kita. Karena kita kan berkeluarga, kita hidup bersama-sama ya, jadi tidak boleh egois, tidak boleh mementingkan diri sendiri. Kita harus memikirkan kepentingan bersama agar semuanya bisa damai ya dan tentram gitu. Tidak boleh ada keegoisan dalam keluarga. Kemudian kita juga ikhlas menolong anggota keluarga yang membutuhkan bantuan tanpa mengharapkan imbalan. Jadi kita harus, kalau ada keluarga yang mengalami kesulitan, alangkah baiknya kita menolong mereka dan tidak mengharapkan imbalan. Karena kalau kalian mengharapkan imbalan itu kan tidak ikhlas ya. Kemudian ada menjaga harta dan benda yang dimiliki oleh keluarga dengan sebaik-baiknya. Nah, untuk sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu yang pertama selalu melakukan musyawarah yang melibatkan seluruh anggota keluarga ketika akan melakukan sesuatu yang berhubungan dengan keluarga. Jadi kalau ada suatu masalah, jangan mengambil keputusan sendiri gitu. Kita harus berdiskusi bersama. Jadi ada anggota-anggota keluarga lain itu kita harus mengajak mereka semua berdiskusi untuk menyelesaikan suatu masalah atau untuk mengambil keputusan bersama. Itu kan
Karena kita hidup berkeluarga, kita tidak bisa egois sendiri atau memaksakan kehendak kita. Jadi kita harus bermusyawarah bersama, berdiskusi bersama, kemudian merembukan hal-hal yang menjadi masalah agar kita mendapatkan solusi dari masalah tersebut. Kemudian juga kita bisa membuat jadwal pembagian tugas membersihkan rumah dan melaksanakan tugas sesuai dengan kesepakatan bersama dengan baik. Jadi kita dapat membuat jadwal untuk tugas membersihkan rumah gitu. Jadi yang membersihkan rumah itu bersama-sama ya. Semua anggota wajib menjaga kebersihan rumah bersama-sama. Jadi agar misal kalau di rumah kalian ibu kalian yang sering memasak sendiri, mencuci piring, mencuci baju dan sebagainya, kita sebagai anak kan punya kewajiban untuk membantu orang tua gitu ya, agar ibu kita tidak terlalu lelah gitu. Kan pekerjaan ibu itu sudah banyak sekali. Jadi tidak rugi bagi kita untuk membantu pekerjaan ibu. Meskipun hanya membereskan kamar sendiri, itu kan sudah salah satu cara dalam membantu ibu ya, agar ibu kita tidak terlalu lelah gitu. Jadi perlunya nih, sangat diperlukan jadwal untuk membersihkan rumah gitu. Dan kalau misal hari ini jadwal kalian yang tugasnya menyapu gitu, kalian harus menjalankan tugas tersebut dengan baik dan penuh dengan tanggung jawab. Karena itu kan sudah sesuai dengan kesepakatan yang disepakati di keluarga ya. Dan kemudian ada sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kalau penerapan nilai sila kelima di lingkungan keluarga ini, yang pertama bisa mengatur waktu belajar dan bermain dengan tepat dan mampu mengatur mana yang lebih penting dan kurang penting. Jadi kalian kalau di rumah tidak boleh lupa waktu ya. Misal kalau sudah main HP, jangan lupa waktu untuk belajar. Jadi semua harus seimbang. Ada saatnya untuk belajar, ada saatnya untuk bermain, ada saatnya menonton TV dan sebagainya. Kemudian kalian juga harus memikirkan yang mana yang lebih penting atau prioritas dan yang tidak terlalu penting atau tidak prioritas gitu ya. Dan kemudian kalian juga dapat mencoba membuat kegiatan atau karya yang bermanfaat namun tidak merugikan orang lain. Baik, segitu saja materi kita hari ini tentang penerapan nilai-nilai Pancasila di lingkungan keluarga atau lingkungan rumah. Semoga kalian dapat menerapkan nilai-nilai ini di kehidupan keluarga kalian atau rumah kalian. Semoga materi hari ini bermanfaat. Terima kasih untuk kalian yang telah menyimak materi ini dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.